Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Awan pekat menggantung, seolah siap menumpahkan hujan deras kapan saja. Angin malam berhembus menusuk kulit, membawa aroma basah dari dedaunan yang bergesekan satu sama lain. Suasana di pinggir desa begitu sunyi, hanya sesekali terdengar suara jangkrik yang bernyanyi di tengah kegelapan. Arini melangkah perlahan menyusuri jalan setapak berbatu. Tangannya memegang erat keranjang kecil berisi sisa sayuran yang ia dapatkan dari pasar hari itu. Wajahnya terlihat lelah, rambutnya yang panjang berantakan tertiup angin. Langkahnya gontai. Namun ia terus berjalan menuju gubuk reot yang ia sebut sebagai rumah. Besok aku harus mencari pekerjaan lain, gumamnya pelan. Matanya memandang lurus ke depan. Namun pikiran Arini melayang jauh, memikirkan nasibnya yang semakin hari semakin terasa berat. Ketika kakinya hampir mencapai tikungan terakhir menuju gubuknya, pandangannya tertumbuk pada sesuatu di tepi jalan. Arini berhenti, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Sebuah tubuh, tergeletak tak bergerak di atas rerumputan yang basah oleh embun malam. Jantung Arini berdegup kencang. Siapa itu? Tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ragu, Arini mendekat. Sosok itu adalah seorang pria tua. Wajahnya penuh dengan garis-garis usia. Bajunya lusuh dan kotor, seperti sudah berhari-hari tidak diganti. Tubuh pria itu terlihat sangat lemah. Napasnya tersengal, dan matanya terpejam rapat. Arini menahan napas. Apa dia masih hidup? Bisiknya dengan panik. Ia merunduk, meletakkan jari di bawah hidung pria itu. Ada napas, meski sangat lemah. Pak, Anda dengar saya? Arini mengguncang pelan tubuh pria itu. Tidak ada respons. Pikiran Arini berkecamuk. Ia tahu, dirinya bahkan tidak mampu memberi makan dirinya sendiri, apalagi menolong orang asing. Namun, hati kecilnya tak tega meninggalkan pria itu begitu saja. Ia tahu bagaimana rasanya sendirian tanpa bantuan, hidup tanpa siapapun yang peduli. Apa yang harus aku lakukan? Desahnya lirih. Namun, tanpa menunggu jawaban dari pikirannya, tangannya sudah bergerak menopang tubuh pria itu. Dengan susah payah, Arini memapah pria itu menuju gubuknya. Gubuk kecil Arini hanya terdiri dari satu ruangan dengan dinding bambu dan atap rumbia yang bocor di beberapa tempat. Di sudut ruangan, terdapat dipan kayu sederhana yang sudah reot. Ia merebahkan tubuh pria itu di sana, sementara ia sendiri duduk di lantai. Kau pasti sangat lemah, ucap Arini pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menyalakan lampu minyak. Cahayanya yang redup membuat suasana menjadi lebih hangat. Ia kemudian mengambil kain bersih, satu-satunya yang ia miliki, untuk mengelap keringat dan kotoran di wajah pria itu. Saat tangannya menyentuh dahi pria itu, Arini merasakan suhu yang panas. Demam, bisiknya dengan nada cemas. Ia segera mengambil semangkuk air dingin dari kendi dan merendam kain untuk mengompres pria itu. Setelah selesai, Arini duduk bersandar di dinding, memandangi pria itu dengan tatapan penuh kelelahan. Entah siapa kau dan dari mana asalmu, tapi aku harap kau bertahan, katanya lirih. Malam semakin larut. Suara hujan mulai terdengar dari atap gubuk. Arini tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Siapa pria itu? Apa yang membuatnya tergeletak di tengah jalan seperti itu? Namun, di balik semua pertanyaan itu, ada sesuatu yang aneh dalam hatinya. Ia merasa ada koneksi yang sulit dijelaskan dengan pria ini, meski mereka baru saja bertemu. Pagi mulai menjelang, dan sinar matahari yang samar masuk melalui celah-celah dinding bambu. Pria tua itu masih tak sadarkan diri, tetapi napasnya mulai lebih teratur. Arini duduk di dekatnya, menggenggam secangkir air hangat. Semoga kau cepat sembuh, ucapnya dengan suara lirih. Meskipun ia tak tahu bagaimana hidupnya akan berjalan setelah ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menantinya. Pagi itu,
suara kicauan burung dari pepohonan di sekitar gubuk Arini terdengar samar di sela-sela angin yang masih dingin. Sinar matahari yang malu-malu mulai menembus celah dinding bambu, memberikan sedikit kehangatan pada ruangan kecil itu. Di atas dipan kayu tua, pria yang terbaring masih tampak lemah. Wajahnya pucat, tetapi napasnya lebih stabil dibanding semalam. Arini, yang semalaman hampir tidak tidur, duduk di samping dipan dengan tatapan penuh kelelahan. Dalam genggamannya ada sebuah mangkuk kecil berisi bubur sederhana yang ia masak dengan sisa beras terakhirnya. "Pak, bangunlah, setidaknya makan sedikit," bisik Arini pelan. Suaranya mengandung keprihatinan yang dalam. Ia menyentuh lengan pria itu dengan lembut, mencoba membangunkannya. Mata pria itu perlahan membuka, namun tatapannya kosong, seolah tidak mengenali di mana ia berada. "Di mana? Aku?" Suaranya serak dan hampir tak terdengar. "Kau di tempatku, Pak. Semalam aku menemukanku di pinggir jalan dekat hutan," jawab Arini dengan nada lembut namun tegas. Ia mencoba membantu pria itu duduk meski tubuh pria itu lemah dan terlihat sulit bergerak. "Jangan terlalu banyak bergerak dulu, ya." Pria itu memandang Arini dengan sorot mata yang penuh kebingungan. "Kau siapa?" "Aku Arini, Pak. Hanya seorang gadis biasa. Kau sepertinya sedang sakit. Jadi aku bawa ke sini untuk merawatmu," jawabnya singkat. Pria itu terdiam sejenak, mencoba mengingat apa yang telah terjadi, tetapi kepalanya terasa berat. "Kenapa? Kau menolongku?" tanyanya lirih. Arini menatap pria itu dengan penuh ketulusan. "Bagaimana mungkin aku membiarkan seseorang tergeletak begitu saja? Aku tahu rasanya tidak punya siapa-siapa. Kalau aku tidak menolongmu, siapa lagi yang akan peduli?" Kata-kata Arini itu membuat pria itu menunduk, terharu, namun ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Dalam hatinya, ia merasa bersalah karena merepotkan gadis yang terlihat jelas hidup dalam kekurangan. "Ini, makan dulu, ya." Arini menyerahkan mangkuk bubur itu ke tangan pria itu. Tangan pria itu bergetar saat menerima mangkuk tersebut. Arini memperhatikan gerakannya yang kaku dan akhirnya memutuskan untuk membantunya. Ia menyendok bubur itu pelan-pelan dan menyuapi pria itu. "Maaf aku merepotkanmu," ucap pria itu dengan suara lirih, di sela-sela suapan yang masuk ke mulutnya. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa malu karena harus menerima pertolongan dari seorang gadis muda yang hidupnya sendiri sudah begitu sulit. Arini menggeleng sambil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin ini bukan sesuatu yang besar, tapi ini yang terbaik yang bisa kulakukan. Kau juga butuh makan agar sembuh." Hening sejenak mengisi ruangan kecil itu. Hanya suara sendok yang beradu dengan mangkuk yang terdengar. Pria itu tampak berusaha menghabiskan makanannya meski tubuhnya masih terasa lemah. Setelah selesai, Arini mengambil mangkuk itu dan meletakkannya di atas meja kayu kecil di sudut ruangan. "Kau bisa istirahat lagi, Pak. Jangan terlalu memikirkan apa-apa dulu," ujar Arini sambil membenarkan selimut lusuh yang ia gunakan untuk menutupi tubuh pria itu. Namun pria itu menggeleng perlahan. "Aku tidak bisa hanya berbaring begini. Kau sudah terlalu banyak membantuku, Arini. Siapa yang merawatmu? Kau sendiri terlihat lelah." Arini terkejut dengan pertanyaan itu. Tak ada orang lain yang pernah memedulikannya sampai sejauh ini. Namun ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah biasa, Pak. Hidupku memang begini, jadi jangan terlalu khawatir." Pria itu menatap sekeliling ruangan, memperhatikan betapa sederhana dan minimnya isi gubuk itu. Ada rasa pedih yang menyelinap di dadanya. Bagaimana mungkin seorang gadis muda seperti ini hidup dalam kondisi yang begitu memprihatinkan, tetapi masih memiliki hati yang begitu mulia untuk menolong orang asing sepertinya? "Arini," panggil pria itu pelan. "Kau gadis yang baik. Dunia ini beruntung memiliki orang sepertimu." Kata-kata itu membuat Arini terdiam sejenak. Air matanya hampir saja tumpah, tetapi ia segera mengalihkan pandangannya, berusaha menyembunyikan emosinya. "Terima kasih, Pak. Tapi aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." Malam kembali datang, dan pria itu sudah mulai bisa duduk meski dengan bantuan. Arini duduk di lantai,
memintanya menceritakan sedikit tentang siapa dirinya. Namun pria itu hanya memberikan jawaban samar, seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. "Aku hanya seorang tua yang tidak punya siapa-siapa," jawabnya lirih. Arini memandangnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, tetapi ia tidak memaksa. "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin kau bisa bercerita nanti, kalau sudah siap." Pria itu hanya mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari gadis ini. Ada rasa hangat yang ia rasakan sejak pertama kali terbangun di gubuk ini, seolah ia sudah mengenalnya sejak lama. Di luar, angin malam kembali berhembus, menggetarkan dinding bambu yang rapuh. Arini menyalakan kembali lampu minyak, lalu duduk bersandar di sudut ruangan sambil memeluk lututnya. Matanya memandang pria itu dengan perasaan campur aduk. Di tengah kesunyian itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka, sebuah ikatan yang belum mereka sadari sepenuhnya. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah dinding bambu gubuk Arini, menyinari lantai tanah yang lembab. Pria tua itu, yang kini sudah mulai bisa duduk dengan lebih tegak, memperhatikan ruangan sederhana di sekitarnya. Tatapannya berkeliling, menelusuri setiap sudut yang dipenuhi dengan tanda-tanda kehidupan penuh perjuangan, dari peralatan dapur sederhana hingga dipan reot yang menjadi tempatnya beristirahat. Arini tengah sibuk di dapur kecil yang hanya berjarak beberapa langkah dari dipan. Tangan mungilnya menggenggam panci kecil, mengaduk sisa bubur dari semalam. Meski hanya sedikit, ia tetap berusaha membuatnya terlihat hangat dan cukup mengenyangkan. Wajahnya yang lelah tampak tenang. Namun di balik itu, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang siapa pria tua itu dan apa yang membuatnya terbaring tak berdaya di pinggir jalan. Ketika Arini membawa semangkuk bubur ke arah pria itu, ia tersenyum tipis. "Ini, Pak, makan dulu biar tenaganya kembali." Pria itu menerima mangkuk tersebut dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Arini," ucapnya pelan. Suaranya kini lebih kuat dibanding hari sebelumnya. Setelah beberapa suapan, pria itu meletakkan mangkuk di pangkuannya. Ia menatap Arini dengan sorot mata yang sulit dijelaskan, campuran rasa syukur, haru, dan sesuatu yang lebih dalam. "Arini," panggilnya pelan. Arini yang tengah merapikan kain di dipan, menoleh. "Ada apa, Pak?" "Aku ingin berterima kasih. Kau telah menolongku tanpa meminta imbalan apapun. Padahal aku hanya orang asing." Arini tersenyum kecil. "Tidak perlu berterima kasih, Pak. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Lagi pula, aku tahu bagaimana rasanya hidup tanpa siapa-siapa." Pria itu mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Arini menarik napas panjang, lalu duduk di lantai, bersandar pada dinding bambu. "Aku yatim piatu, Pak. Sejak kecil, aku tidak pernah tahu siapa orang tuaku. Mereka bilang aku ditemukan di tepi sungai oleh seorang pemulung. Dia yang merawatku sampai aku besar. Tapi, dia sudah tiada. Sejak itu, aku hidup sendiri." Kisah itu membuat pria tua itu terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang menusuk hatinya, sebuah rasa pedih yang tidak ia mengerti. "Kau tidak tahu apapun tentang keluargamu?" tanyanya hati-hati. Arini menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya lagi. Hidup harus terus berjalan, bukan?" Pria itu menunduk, mencoba menyembunyikan emosinya. Namun, hatinya mulai dipenuhi dengan bayangan masa lalunya sendiri. "Arini," panggilnya lagi. "Apa kau tidak pernah penasaran siapa sebenarnya keluargamu?" Arini tersenyum lemah. "Tentu saja aku penasaran, Pak. Tapi, apa gunanya? Mereka pasti sudah melupakanku. Lagi pula, aku tidak punya apapun yang bisa menjadi petunjuk tentang mereka." Pria itu terdiam, tetapi pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Ia mencoba mengingat kembali wajah putrinya yang hilang bertahun-tahun lalu, namun bayangan itu sudah mulai samar. Satu hal yang ia ingat jelas adalah kalung kecil dengan inisial R, yang selalu dipakai putrinya saat kecil. Hatinya berdegup kencang, tetapi ia berusaha menahan diri. "Arini," katanya pelan. "Apakah
Apakah ada sesuatu yang ditinggalkan oleh pemulung itu? Sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk tentang keluargamu. Arini tertegun. Ia mencoba mengingat sesuatu, lalu berkata, "Ada, Pak. Tapi, itu hanya sebuah kalung kecil. Kalung itu ditemukan di dekatku waktu aku masih bayi." Mata pria itu melebar. Ia mencoba menutupi kegelisahannya, tetapi tangannya yang gemetar tidak bisa disembunyikan. "Bolehkah aku melihat kalung itu, Arini?" "Kalung itu ada di sini. Tunggu sebentar." Arini bangkit dan menuju ke sebuah kotak kecil yang ia sembunyikan di bawah dipannya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah kalung emas kecil yang sudah kusam. Gantungannya sederhana, tetapi ada inisial huruf R yang terukir di sana. Ketika pria itu melihat kalung tersebut, tubuhnya gemetar hebat. Air matanya menggenang tanpa ia sadari, dan hatinya serasa ingin meledak. Ini milik putriku," gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan. Arini memandangnya dengan tatapan bingung. "Putri Anda, Pak? Maksud Anda, kalung ini milik putri Anda?" Pria itu mengangguk pelan. Air matanya mulai mengalir deras. Ia tidak bisa lagi menahan emosinya. "Arini, putriku juga hilang bertahun-tahun lalu. Dia diculik saat usianya baru 3 tahun. Dan kalung ini adalah satu-satunya benda yang selalu ia pakai." Kata-kata pria itu membuat Arini membeku di tempat. Dadanya terasa sesak. Pikirannya penuh dengan kebingungan dan ketidakpercayaan. "Apa maksud Anda, Pak? Apa Anda berpikir saya?" Pria itu menatap Arini dengan mata yang penuh harapan. "Arini, aku tidak tahu pasti. Tapi aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan kita. Aku harus tahu lebih banyak tentangmu, tentang masa lalumu." Arini menggenggam kalung itu erat. Hatinya dipenuhi dengan perasaan campur aduk. "Pak, aku juga tidak tahu harus berkata apa. Tapi, kalau benar aku adalah putri Anda, kenapa semuanya terasa begitu tidak nyata?" Pria itu menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Arini, aku tidak ingin memaksamu untuk percaya begitu saja. Tapi aku yakin, kita bisa menemukan jawabannya." Dalam hati, Arini merasa ada sesuatu yang menguatkan kata-kata pria itu. Meski ia tidak ingin berharap terlalu jauh, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebuah perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, langit cerah setelah beberapa hari diliputi mendung. Cahaya matahari yang hangat masuk melalui celah dinding bambu, memberikan nuansa tenang dalam gubuk kecil Arini. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya terasa di hati dua orang yang kini duduk di dalamnya. Pria tua bernama Rendra tampak duduk di depan dengan ekspresi serius, sementara Arini berdiri tak jauh darinya, memegang erat kalung kecil dengan inisial R. "Kalung ini memang milikku sejak aku kecil," ucap Arini dengan suara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi, bagaimana bisa ini juga milik putri Anda?" Rendra menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang sejak tadi hampir meluap. "Arini, aku tidak ingin membuat kesimpulan yang terburu-buru," katanya. "Tapi kalung itu dibuat khusus oleh ibumu ketika putriku lahir. Tidak mungkin ada dua kalung yang persis sama seperti ini." Arini terdiam. Kata-kata pria itu membangkitkan kenangan samar dari masa kecilnya. Potongan-potongan memori yang seperti teka-teki tanpa jawaban. Ia ingat kalung itu selalu ada bersamanya, meskipun ia tidak tahu siapa yang memberikannya atau kenapa ia memilikinya. "Kalau benar seperti itu, Pak," ujar Arini dengan suara bergetar, "bagaimana kita bisa memastikan semuanya? Aku bahkan tidak tahu apapun tentang masa laluku." Rendra menatap Arini dengan penuh harapan. "Mungkin kita perlu mencari seseorang yang mengenalmu waktu kecil. Orang yang menemukanku waktu kau pertama kali ditinggalkan." Arini menunduk, memikirkan perkataan pria itu. Setelah beberapa saat, ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ada satu orang, Pak. Dulu ada seorang tetua desa yang tahu aku sejak aku ditemukan. Tapi aku tidak yakin dia masih hidup atau tidak." "Kalau dia masih ada," potong Rendra cepat,
Mungkin dia bisa memberi kita jawaban. Arini mengangguk pelan. Tetua itu tinggal di desa sebelah. Kalau mau, kita bisa ke sana hari ini. Beberapa jam kemudian, Arini dan Rendra berjalan perlahan menyusuri jalan setapak menuju desa sebelah. Meskipun fisiknya masih lemah, Rendra bersikeras untuk ikut bersama Arini. Di sepanjang perjalanan, Rendra tidak henti-hentinya mencuri pandang ke arah gadis itu. Ada sesuatu dalam cara Arini berjalan, cara ia berbicara, bahkan dalam caranya tersenyum, yang mengingatkannya pada istrinya yang sudah tiada. Setibanya di desa sebelah, Arini dan Rendra menuju sebuah rumah tua yang berada di ujung desa. Rumah itu terbuat dari kayu sederhana, dengan halaman kecil yang penuh tanaman. Di depan rumah, seorang wanita tua duduk di bangku kecil, menatap mereka dengan tatapan heran. "Arini?" panggil wanita itu dengan suara serak. "Apa itu kau, nak?" "Iya, Bu Senah. Ini aku," jawab Arini sambil tersenyum. Namun senyum itu tidak mampu menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. "Aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu." Bu Senah mengangguk dan mempersilakan mereka masuk ke dalam rumah. Setelah mereka duduk, Arini mulai menjelaskan alasan kedatangannya. Ia menceritakan tentang pria tua yang ia temukan, tentang kalung yang ia miliki, dan tentang kemungkinan bahwa ia adalah putri pria itu. Mendengar cerita itu, wajah Bu Senah berubah serius. Ia memandangi Rendra dengan mata yang tajam, seolah mencoba mengingat sesuatu dari masa lalu. "Kalung itu," gumamnya. "Aku ingat kalung itu. Itu memang ada di lehermu waktu kami menemukanmu di tepi sungai, Arini." Arini menelan ludah. "Tapi, Bu, bagaimana kalung ini bisa ada padaku? Apa ada yang tahu siapa aku sebenarnya?" Bu Senah menghela napas panjang. "Kami tidak tahu pasti siapa kau, nak. Waktu itu, kau ditemukan oleh seorang pemulung bernama Pak Sarman. Dia bilang kau ditinggalkan begitu saja di tepi sungai, tanpa siapapun yang menjaga. Hanya kalung itu yang menjadi petunjuk." Rendra yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Apa Pak Sarman pernah mengatakan apapun tentang asal-usulnya? Mungkin ada sesuatu yang bisa menjelaskan siapa keluarganya." Bu Senah menggeleng. "Sayangnya tidak. Pak Sarman hanya mengatakan bahwa kau ditemukan di tempat yang terpencil, dan dia merasa harus merawatmu karena kau masih bayi." Rendra menunduk. Pikirannya dipenuhi berbagai emosi yang bercampur aduk. Namun, di tengah semua itu, ia merasa ada satu hal yang harus ia lakukan. Kalau begitu, hanya ada satu cara untuk memastikan semuanya. Arini memandang Rendra dengan tatapan penuh kebingungan. "Apa maksud Anda, Pak?" Rendra menatap Arini dengan mata yang kini dipenuhi keyakinan. "Kita bisa melakukan tes DNA. Itu satu-satunya cara untuk memastikan apakah kau benar-benar putriku atau bukan." Kata-kata itu membuat Arini terdiam. Ia tahu tes DNA adalah hal yang masuk akal, tetapi dalam hatinya, ada rasa takut yang ia tidak bisa jelaskan. Bagaimana jika hasilnya menunjukkan bahwa ia bukan putri pria itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika ia benar-benar putri pria itu, tetapi ia tidak siap menerima kenyataan itu? Namun, setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Baiklah, Pak. Kalau itu yang perlu dilakukan, aku setuju." Rendra tersenyum kecil, meskipun hatinya dipenuhi dengan kegelisahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hasil tes itu bisa mengubah segalanya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Arini. Beberapa hari setelah pertemuan mereka dengan Bu Senah, Arini dan Rendra memulai perjalanan ke kota. Rendra bersikeras melakukan tes DNA untuk memastikan kebenaran hubungan mereka. Meskipun tubuhnya belum pulih sepenuhnya, tekad Rendra untuk mendapatkan jawaban menguatkan langkahnya. Sementara itu, Arini tidak bisa menyembunyikan perasaan gugupnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan, bagaimana jika hasilnya tidak sesuai harapan? Di dalam bus kecil yang membawa mereka ke kota, suasana hening. Hanya suara deru mesin dan obrolan penumpang lain yang terdengar. Rendra sesekali melirik ke arah Arini, yang duduk dengan kepala tertunduk, memandangi tangannya sendiri. "Kau baik-baik saja,
Arini? Tanya Rendra lembut. Arini tersentak dari lamunannya. Ya, Pak. Aku hanya memikirkan banyak hal. Rendra tersenyum tipis, meskipun ada kekhawatiran di wajahnya. Aku juga. Tapi kita harus percaya, apapun hasilnya, ini akan membawa kebenaran yang kita butuhkan. Arini mengangguk, tetapi tidak menjawab. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, antara harapan dan ketakutan yang tak terdefinisi. Setibanya di rumah sakit di kota, Rendra langsung mengurus pendaftaran untuk tes DNA. Prosesnya tidak memakan waktu lama, tetapi menunggu hasilnya adalah hal yang terasa seperti sebuah ujian berat bagi keduanya. Setelah pengambilan sampel darah selesai, mereka diberitahu bahwa hasilnya akan keluar dalam beberapa hari. Kita akan kembali ke sini untuk mengambil hasilnya, kata Rendra kepada Arini saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit. Sementara itu, aku pikir kita harus kembali ke desamu. Arini hanya mengangguk pelan. Meski bibirnya tidak mengucapkan apapun, dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti sebuah jawaban besar yang perlahan mendekat, namun ia belum siap untuk menerimanya. Hari-hari menunggu hasil tes adalah masa yang penuh kecemasan. Di dalam gubuk kecilnya, Arini tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di sisi lain, Rendra sering menghabiskan waktu duduk di luar gubuk, memandangi hutan di sekeliling desa, seolah mencari kedamaian dalam keheningan alam. Malam itu, saat hujan deras mengguyur desa, Arini duduk di lantai gubuknya sambil menyalakan lampu minyak. Di depannya, Rendra duduk bersandar di dipan dengan tatapan kosong. Pak, panggil Arini pelan, memecah keheningan di antara mereka. Kalau ternyata saya bukan putri Anda, apa yang akan Anda lakukan? Rendra terdiam sejenak. Pertanyaan itu seperti pisau tajam yang menembus hatinya. Tetapi ia tahu bahwa Arini juga merasa sama beratnya. Setelah menarik napas dalam, ia menjawab, aku akan tetap bersyukur karena bisa bertemu denganmu, Arini. Kau telah menolongku, bahkan saat kau tidak tahu siapa aku. Itu lebih dari cukup. Arini menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi kalau saya benar putri Anda, saya takut tidak bisa menjadi seperti yang Anda harapkan. Rendra tersenyum lembut, meski ada gurat kesedihan di wajahnya. Aku tidak pernah mengharapkan apapun darimu, Arini. Yang aku inginkan hanyalah tahu bahwa kau baik-baik saja. Itu sudah lebih dari cukup bagiku. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Arini dan Rendra kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes DNA mereka. Di ruang tunggu yang dingin dan sunyi, Rendra memegang amplop hasil tes dengan tangan bergetar. Arini duduk di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang. Kita buka bersama, kata Rendra dengan suara pelan. Arini mengangguk. Dengan hati-hati, Rendra membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas. Matanya bergerak cepat membaca isi laporan itu, dan perlahan, air matanya mengalir. Arini, panggilnya dengan suara bergetar. Arini memandangnya dengan tatapan penuh harap. Apa hasilnya, Pak? Rendra menatapnya. Air matanya semakin deras. Kau benar-benar putriku. Hasilnya positif. Arini terdiam sejenak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Benarkah, Pak? Saya putri Anda. Air matanya mulai mengalir tanpa henti. Rendra mengangguk, lalu mendekap Arini erat. Kau putriku, Arini. Aku tidak pernah berhenti mencarimu, dan sekarang kau kembali padaku. Terima kasih sudah bertahan. Tangis Arini pecah dalam pelukan Rendra. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar memiliki keluarga, seseorang yang peduli padanya tanpa syarat. Semua rasa sakit dan kesendirian yang ia alami selama ini perlahan berubah menjadi kehangatan yang sulit dijelaskan. Malam itu, di perjalanan pulang, Arini dan Rendra duduk berdampingan di dalam bus. Rendra tidak henti-hentinya menatap Arini dengan penuh kasih. Sementara Arini merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Pak, panggil Arini pelan. Ya, Arini. Sekarang saya tahu bahwa Anda ayah saya.
Tapi saya masih belum percaya bahwa ini benar-benar nyata. Rendra menggenggam tangan Arini dengan lembut. Ini nyata. Arini, kita akhirnya bersama lagi. Mulai sekarang, aku akan memastikan kau tidak pernah merasa sendiri lagi. Arini tersenyum, meskipun air matanya masih mengalir. Dalam hatinya, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, ia merasa bahwa kebahagiaan yang selama ini hanya ia impikan akhirnya berada dalam genggamannya. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis, dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun. Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.